Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak Lifespan. Kenalkan, nama saya Andi Kesha Aulia Jamil dengan NIM 2207015011115 dari kelas B. Halo semua, perkenalkan nama saya Andi Kesha Aulia Jamil, biasa dipanggil Aulia atau Kesha, tapi kalau di rumah saya dipanggil Echa. Saya lahir di Makassar 11 April 2004. Pada saat ini saya berusia 18 tahun. Saya lahir dari pasangan Andi Jamil Zainal dan Suryanti Sabir. Saya memiliki seorang adik yang usianya terpaut 5 tahun bernama Andi Naura Keila Jamil. Pada penugasan kali ini saya akan menggunakan teori Jean Piaget, di mana ia berpendapat bahwa perkembangan merupakan kemampuan anak mendapat makna dari pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang diperoleh singkatnya. Ia juga berpendapat mengenai perkembangan lainnya termasuk moral, bahasa, dan pemikiran pada anak. Piaget membagi tahap-tahap perkembangan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama tahap sensori atau sensori motor, yang dimulai dari usia 0 sampai dengan 2 tahun. Tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional, yang dimulai pada usia 2 sampai 7 tahun. Dan tahap yang ketiga, tahap operasional konkret, dimulai dari usia 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir yaitu tahap operasional formal. Langsung saja ke tahap yang pertama, yaitu tahap sensori atau sensori motor yang dimulai dari usia 0 sampai 2 tahun. Pada tahapan ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensori, yaitu dengan melihat, menyentuh, menggapai, dan mendengar. Saya dilahirkan pada usia kandungan menginjak 8 bulan, lahir dengan berat 1,7 dan panjang 49 cm. Saya harus diinkubator selama kurang lebih 2 minggu karena lahir dalam keadaan prematur. Kata ayah dan ibu saya cepat berbicara, merangkak, duduk, dan berdiri. Walaupun saya lahir dengan bobot yang cukup kecil, saya cepat berjalan karena ayah dan ibu saya rajin mengajak saya untuk berlatih. Saya juga berada di lingkungan keluarga yang aktif mengajak saya bermain. Saya juga menjadi anak yang cukup aktif, rajin berceloteh, dan suka menarik rambut orang yang berada di dekat saya. Tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional, dimulai pada usia 2 sampai 7 tahun. Tahap ini anak berpikir tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah atau menggabungkan ide atau pemikiran yang masuk. Nah, menurut ayah dan ibu saya, saat kecil saya tergolong anak yang aktif, cerewet, dan cengeng. Alasan dari itu kemungkinan karena saya mengkonsumsi ASI selama full 2 tahun. Karena saya menjadi anak yang sangat aktif dan tidak bisa diam, itulah mengapa kedua orang tua saya sepakat untuk memasukkan saya ke PAUD di usia 3 tahun, di mana pada saat itu saya sudah bisa berinteraksi dengan teman sebaya saya. Kemudian, pada usia 5 tahun saya dimasukkan ke TK dan saya dapat berinteraksi dengan teman sebaya saya dengan sangat baik. Pada saat itu, saya juga mampu mengumpulkan benda berdasarkan kategori, juga mulai belajar menari. Pada usia 5 sampai 7 tahun, saya banyak diasuh oleh nenek saya, karena kedua orang tua saya sibuk bekerja dan menjaga adik saya. Pada tahap praoperasional ini, saya dapat mengutarakan pemikiran dan perasaan saya. Ketiga ini yaitu tahap operasional konkret yang berlangsung dari usia 7 sampai 11 tahun. Pada masa ini, anak sudah memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis. Sifat egoisnya pun perlahan mulai berkurang dan mulai dapat memahami situasi yang ada di sekitarnya. Anak juga mulai dapat mengutarakan pemikiran dan perasaannya, seperti Kemudian, pada umur 7-11, saya mulai menguasai kemampuan konservasi, di mana saya dapat membaca dan menghitung dengan lancar. Kemampuan berinteraksi dengan sekitar saya juga membaik, karena pada sekolah dasar saya sudah mengikuti kegiatan kelompok belajar, semacam organisasi. Orang tua saya juga menyebutkan bahwa pada usia ini saya sering membuat lagu dengan kata-kata acak yang saya dengar.
pada umur 8 tahun, kemudian saya diketahui memiliki riwayat penyakit asma, akan tetapi saya tidak memiliki kelainan pada perkembangan kognitif dan mental. Kemudian, pada usia ini pula, kemampuan untuk menganalisis perasaan saya meningkat, di mana saya dapat menyebutkan bahwa saya cemburu apabila orang tua saya lebih menyayangi adik saya. Kemudian tahap yang keempat yaitu tahap operasional formal, di mana tahap ini berlangsung mulai dari usia 11 berlangsung hingga dewasa. Pada tahap ini anak sudah memasuki masa pra-remaja, memiliki kemampuan menggunakan logikanya untuk menyelesaikan permasalahan, menarik kesimpulan dari informasi yang ia dapatkannya. Pada tahap ini, di mana saya memiliki kemampuan pemecahan masalah dan berpikir yang saya rasa sudah cukup baik. Saya juga mampu bersosialisasi dengan lingkungan saya, baik itu lingkungan keluarga, rumah, ataupun teman sebaya. Saya juga aktif mengikuti kegiatan organisasi dan pada tahap ini saya sudah memiliki kemampuan pemecahan masalah dan berpikir yang saya rasa sudah cukup baik. Saya juga pandai bersosialisasi, baik itu di lingkungan keluarga, rumah, maupun teman sebaya. Saya juga aktif mengikuti kegiatan organisasi yang dapat mengasah kemampuan berpikir, bersosialisasi, dan pemecahan masalah. Nah, itu tadi kisah perkembangan saya mulai dari tahap sensori motor sampai dengan tahap operasional formal. Kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.